Namaku Dedi, usia 29 tahun, tubuhku tinggi sekitar 167 cm, dengan rambut hitam yang mulai sedikit menipis di bagian depan. Kulitku coklat terbakar matahari, hasil dari rutinitasku sebagai pedagang sembako di pinggiran kota. Toko sembakoku cukup kecil, tapi cukup ramai karena aku menjual barang kebutuhan sehari-hari dengan harga bersahabat. Setiap hari, aku berinteraksi dengan tetangga dan pelanggan yang sudah akrab denganku. Selain bekerja keras menjaga toko, aku juga suami dari Yepi, wanita cantik yang sudah menikah denganku. Ia bekerja sebagai auditor di perusahaan besar. Aku sering ditinggal sendirian di rumah karena pekerjaan Yepi. Di rumah ada Bu Yeni, seorang wanita berusia 49 tahun, yang sering membantu di rumah, dan kehadirannya membuat hari-hariku lebih berwarna. Hariku dimulai saat embun pagi menyelimuti dedaunan pohon di sekitar rumah. Di toko inilah aku menjual barang kebutuhan pokok. Rak-rak kayu yang mulai usang berdiri kokoh, menampung tumpukan beras, minyak goreng, gula, dan sembako lainnya. Aku menata barang-barang di etalase, menyiapkan semuanya agar tampak rapi dan siap untuk pembeli. Aktivitas ini begitu rutin sampai-sampai aku melakukannya tanpa berpikir. Sementara pikiranku terbang jauh ke tempat lain. Yepi, istriku yang sudah lebih dari sebulan ini berada di luar kota. Kami sering berkomunikasi melalui telepon, tapi itu tidak pernah cukup untuk mengusir rindu yang terus menghimpit. Kadang, aku duduk di kursi kayu kecil di samping toko, hanya memandangi jalan kosong, berharap Yepi muncul di tikungan dengan senyum yang selalu kurindukan. Suara motor yang sesekali lewat memecah keheningan. Beberapa pelanggan datang dan pergi, membeli kebutuhan sehari-hari, lalu pergi. Di saat seperti itu, aku melihat Bu Yeni di sudut mataku. Dia mengenakan daster batik sederhana yang agak tipis, sehingga terlihat samar-samar dalamannya, membawa termos kecil di tangannya. "Dedi, sudah makan siang belum?" Sapanya dengan suara lembut khas seorang ibu. Dia sering membawakan makanan untukku, memastikan aku tidak lupa makan di tengah kesibukan mengurus toko. "Belum, Bu. Makasih ya, Bu. Sudah repot-repot," jawabku sambil tersenyum kecil. Aku sebenarnya merasa sedikit canggung setiap kali Bu Yeni datang, meski kami sudah cukup lama menjadi bagian dari keluarga yang sama. Tetap saja, ada perasaan tak biasa ketika terlalu lama berbincang dengannya. "Santai saja, kamu ini sudah seperti anak sendiri," jawab Bu Yeni sambil tersenyum hangat. Dia duduk di kursi kayu di sebelahku. Sambil makan, kami berbincang ringan. Awalnya, obrolan kami tak lebih dari sekadar basa-basi tentang cuaca dan toko. Tapi semakin sering kami bicara, semakin dalam pula percakapan kami. Sore itu, setelah toko tutup, kami pindah ke dapur rumah yang sederhana. Lantainya masih dari keramik putih yang sudah mulai kusam, sementara dindingnya berlapis cat yang warnanya mulai pudar. Ada aroma khas dari kopi yang baru saja diseduh oleh Bu Yeni. Dia duduk di seberangku di meja makan dengan tangan yang terlipat. Di sana, suasana penuh dengan kehangatan. Tatapan Bu Yeni begitu lembut saat itu membuatku merasa nyaman dan tenang. Mata coklatnya menatapku penuh perhatian, dan ada sesuatu di tatapan itu yang memberikan kehangatan. Kehangatan itu menyentuh hatiku. Perlahan-lahan, Bu Yeni mengisi kekosongan yang selama ini kurasakan. Seringkali, kami hanya duduk berdua di dapur atau di ruang tamu, berbicara tentang apa saja. Dia menceritakan masa mudanya, pengalamannya sebagai seorang ibu, dan sesekali aku mendengar cerita tentang masa kecil Yepi yang tidak pernah aku ketahui sebelumnya. Ada sesuatu tentang Bu Yeni yang membuatku nyaman, lebih dari sekadar hubungan antara menantu dan mertua. Entah itu dari senyumnya yang selalu hangat, atau mungkin dari perhatian kecil yang selalu dia tunjukkan. Aku merasa semakin dekat dengannya. Jika suatu hari dia tidak muncul di rumah, suasana terasa lebih sepi, tapi juga lebih hangat.
Ruang tamu rumahku cukup sederhana. Sebuah sofa panjang berwarna krem berada di depan televisi yang sudah cukup tua. Di pojok ruangan, ada sebuah meja kecil yang sering kami gunakan untuk menaruh teh atau kopi saat kami duduk bersama. Malam-malam yang biasanya sepi, kini terasa lebih hidup dengan kehadiran Bu Yeni. Kadang-kadang kami menonton televisi bersama, walaupun hanya acara-acara ringan yang tidak terlalu penting. Yang penting bagiku bukanlah acaranya, tapi kebersamaan itu sendiri. Di rumah saat hujan rintik-rintik di luar, suasana menjadi dingin. Ruang tamu yang biasanya terasa hangat, kini dipenuhi udara dingin yang menusuk. Lampu kuning di sudut ruangan memancarkan cahaya temaram, menciptakan bayangan samar di dinding yang bergoyang perlahan seiring dengan pergerakan cahaya dari layar televisi. Aku duduk lebih dekat dari biasanya dengan Bu Yeni. Kami sama-sama memegang cangkir teh hangat yang dihidangkannya beberapa saat lalu. Tangan kami sesekali bersentuhan tanpa disengaja, tapi tak ada yang menarik diri. Hawa dingin malam itu menjadi alasan untuk duduk lebih dekat. Meskipun di balik itu semua, ada perasaan yang semakin tak terkendali di dalam diriku. Aku menatap keluar jendela, melihat tetes-tetes hujan yang seolah membentuk tirai tipis di luar sana. Suasana begitu sunyi. Di antara suara hujan dan hembusan nafas yang berat, ada ketegangan di udara, sesuatu yang ingin aku katakan, tapi tak kuasa aku ungkapkan. Dedi, Ibu kasihan sama kamu. Kamu terlalu sering sendirian di rumah. Ibu tahu kamu pasti kangen sama Yepi, ucap Bu Yeni dengan suara pelan. Aku terdiam, merasa perasaan campur aduk. Aku tahu bahwa ada batas yang seharusnya tidak aku langgar. Tapi malam itu, kehangatan yang baru saja kami bagi membawaku melangkah lebih jauh. Aku melanggar batas antara yang benar dan yang salah, antara kesetiaan dan pengkhianatan. Setelah malam ini, aku tahu semuanya akan berubah.